Selamat sore, nama saya Syihab. Saya di sini akan melakukan praktikum tugas 3 struktur data, di mana yang pertama membuat sequential search dan yang kedua binary search. Yang pertama kita akan membuat sequential search dahulu. Nah, sequential search itu algoritmanya mencari sebuah angka berdasarkan indeksnya, yang dimulai dari 0 sampai indeks dari list tersebut habis. Oke, yang pertama kita buat netbits-nya, Java-nya dahulu, kemudian kita import scanner-nya. Nah, scanner ini nanti berfungsi untuk inputan keyboard karena kita akan mencari sebuah angka, jadi diperlukan inputan keyboard. Oke, kemudian kita buat fungsi algoritma sequential search-nya. Beri static integer sequential search. Kita deklarasikan integer r dan integer x sebagai parameternya. Kemudian di sini kita beri sebuah perulangan di sini untuk perulangan indeks array dari 0 sampai indeks tersebut habis. Koma i plus plus. Sini kita beri if kondisi, jadi kondisi ini akan membandingkan angka yang kita masukkan dan membandingkannya dengan data array yang ada. Jika data yang dicari di indeks 0 tidak ada, maka akan dilanjutkan indeks selanjutnya sampai angka tersebut ditemukan atau memang tidak ditemukan. Jika tidak ditemukan atau sudah ditemukan, akan dikembalikan. Oh, salah. Ini di sini. Di sini. Oke, kemudian lanjut ke fungsi yang selanjutnya. Kita buat fungsi untuk deklarasi data array yang akan kita masukkan. Static void main string ARS. Nah, di sini kita deklarasikan dahulu datanya. Kita beri variabel data, berisi angka 11, 22, 33, 44, 55. Oke. Kemudian kita beri scanner untuk memunculkan masukan keyboard. Scan new scan scanner system in koma. Nah, kita beri keterangan di sini system out println
masukkan angka yang ingin cari. Nah, kemudian integer n adalah angka yang kita masukkan dari keyboard. Next integer. Kemudian di sini kita panggil fungsi sequential search tadi integer index. Nah, deklarasi index ini akan berisi algoritma sequential search yang telah kita buat di atas tadi. Search. Nah, parameternya ialah data, yaitu angka yang sudah kita masukkan, dan n, angka yang kita cari. If, nanti kita berikan kondisi jika indeks ditemukan, maksudnya adalah angka yang kita cari ditemukan dalam data tersebut, maka akan ditampilkan beserta dengan nomor indeksnya. Println angka plus n. Nanti ini angka yang kita masukkan. Pada indeks ya, else jika tidak, system out angka plus n plus tidak ditemukan. Saya terlupanya. Oh iya. Oke, untuk kodenya selesai, mari kita coba, kita run. Nah, ini ya, kita masukkan angka yang kita cari. Di sini kan ada angka 11, 22, 33, 44, 55. Nah, kita coba mencari angka yang tidak tahu. Kita coba mencari angka 15. Dan ya, angka 15 tidak ditemukan. Oke, kita perbaiki dahulu sepertinya, biar ini ada spasinya. Oke, coba lagi. Coba 17. Nah, angka terus. Nah, oke, kembali lagi. Kita coba mencari angka yang ada. Kita coba angka 44. Nah,
Angka 44 ditemukan pada indeks 3. Jadi untuk tadi ini cara kerjanya, ketika kita memasukkan angka, algoritma sequential search ini akan mulai mencari angka tersebut dengan indeks 0. Kita dicocokkan dengan data yang ada. Nah, indeks keempat. Oke, untuk sequential search sepertinya seperti itu. Kita akan lanjut ke tugas selanjutnya, yaitu binary search. Oke, sama, kita beri import Java to scanner-nya. Java to scanner. Oke, kemudian kita tambahkan fungsi algoritma binary search. Integer r, integer left, dan integer right, integer x. Oke, kenapa di sini ada left, right, dan x? Karena cara kerja binary search ini ialah membagi data menjadi dua bagian. Jadi indeksnya dibagi dua menjadi subarray kiri dan subarray kanan. Jadi akan ada kondisi tertentu untuk mencarinya. Kemudian, nah ini kondisinya, if adalah kondisi ini terdeklarasikan nilai tengah, yaitu sama dengan kiri ditambah kanan kurangi kiri bagi dua. Nah, ini untuk membagi datanya di dua bagian. If sama dengan x, return it. Nah, jadi di sini jika elemen tengah sama dengan nilai x, yaitu nilai yang kita cari, maka akan dikembalikan. Jadi pencarian akan dihentikan karena sudah ketemu. If, kemudian ada kondisi ini lebih besar dari x, return binary search r ini 1 x. Nah, untuk ini kondisi jika nilai x atau nilai yang kita inputkan lebih kecil dari nilai tengah, maka akan dilakukan pencarian di subarray kiri. Kemudian ada kondisi lagi return
binary search mid plus 1 right x. Oke, nah untuk ini adalah kondisi jika nilai X atau nilai yang kita masukkan itu lebih besar dari nilai tengah atau mid, maka akan dilakukan pencarian di superarray sebelah kanan. Jika tidak ditemukan, maka akan dikembalikan dan sistem memutuskan bahwa angka yang kita cari tidak ada dalam data array tersebut. Kemudian kita buat fungsi untuk pendeklarasian data array yang akan kita masukkan. Public static void main string args integer. Kita gunakan integer dengan variabel data berisi angka 10, 20, 30, 40, 50. Oke. Kemudian kita buat masukkan keyboardnya. Scanner new scanner system in. Nah, kita beri kalimat lengkap system out angka yang ingin dicari. Nah, kita deklarasikan lagi angka yang kita masukkan menjadi variabel n, integer n, scanner x integer. Di sini kita masuk ke fungsi pemanggilan binary search tadi yang telah kita buat. Seperti tadi kita masukkan buat integer deklarasi indeksnya, variable index. Nah, ini isinya adalah fungsi tadi algoritma binary search yang parameternya data, yaitu angka yang kita tetapkan tadi 0, kemudian panjang data, kurangi 1, dan angka yang kita masukkan. Oke. Kemudian kita buat kondisi if index angka ditemukan pada indeks
selesai seperti ini. Jadi nanti jika angka yang kita masukkan sudah ditemukan dengan algoritma binary search, maka akan ditampilkan dengan indeksnya. Jika tidak, maka ya akan ditemukan tidak ditemukan, seperti itu. Kita coba. Oke, kita masukkan angka yang kita mau kita cari. Kita coba angka yang tidak ada di data ini, yaitu bisa cari angka 35. Nah, angka 35 tidak ditemukan. Nah, cara kerjanya di sini ialah kita lihat datanya. Nah, di sini datanya harus terurut. Jadi nilai tengahnya adalah angka 30. Jadi jika nilai yang kita masukkan ini lebih besar dari 30, maka algoritma ini akan mencari angka 35 di bagian subarray kanan, yaitu 40 dan 50. Nah, karena tidak ada, maka akan memutuskan angka tidak ditemukan. Dan kita coba lagi cari angka yang ada. Kita mencari angka 10. Nah, angka 10 ditemukan pada indeks 0. Karena angka 10 lebih kecil dari nilai tengah yaitu 30, maka akan dicari di bagian subarray kiri dan ditemukan angka 10 pada indeks ke 0 dan akan ditampilkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat tinggal, sampai jumpa.